Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang semuanya. Nah, hari ini kita pertemuan pertama untuk membahas tentang struktur atom. Jadi kepada kalian semua, saya harapkan untuk melihat video pembelajaran ini sampai akhir agar nanti pada saat saya memberikan tugas kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, jadi langsung saja akan saya jelaskan sedikit tentang di bab pertama kita tentang struktur atom. Yang pertama akan kita bahas yaitu perkembangan pemahaman mengenai struktur atom. Jadi di alam semesta ini semua tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, itu dinamakan sebagai atom. Jadi sejak dahulu pertama sekali manusia itu berpikir tentang zat penyusun setiap materi yang kemudian dirumuskan ke dalam teori atom. Semakin canggihnya zaman, maka perkembangan teori atom pun terus diperbaharui. Nah, dari pengamatan gejala-gejala yang selama ini pada saat zaman dahulu yang ditemukan oleh beberapa ilmuwan-ilmuwan, maka kemudian dibuatlah teori tentang atom dan memperkirakan bagaimana bentuk atom tersebut yang sekarang kita kenal sebagai sebutan model atom. Nah, model-model atom yang diusulkan oleh para ahli terus mengalami perkembangan sampai saat sekarang ini. Jadi, yang pertama sekali teori atom itu dikemukakan oleh John Dalton, ya. Yang kita bahas di sini model atom yang dikatakan oleh Dalton pada tahun 1776 sampai 1844. Jadi Dalton memberikan dua teorinya. Yang pertama mengatakan ada hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Ya, jadi teori atom Dalton ini dikembangkan selama periode 1803 sampai 1808. Dari tiga asumsinya, yang pertama, setiap unsur kimia tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, itulah yang disebut sebagai atom. Selama mengalami perubahan kimia, atom tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Itu kata dari si Dalton. Kemudian yang kedua, semua atom dari suatu unsur mempunyai massa dan sifat yang sama. Tetapi atom-atom dari suatu unsur berbeda dengan atom-atom dari unsur yang lain memiliki sifat dan massa yang berbeda juga. Nah, yang ketiga, asumsi dari teori atom Dalton, dalam bentuk senyawa kimia, atom dari unsur yang berlainan melakukan sebuah ikatan. Tapi dengan perbandingan jumlah daripada unsur-unsurnya memiliki perbandingan angka yang sederhana. Itulah tiga asumsi dari si teori atom Dalton, sehingga dia dapat mengemukakan dua hukum. Yang pertama hukum kekekalan massa, yang kedua hukum perbandingan tetap. Yang kedua, model atom Thomson. Pada tahun 1897, J.J. Thomson menemukan elektron di dalam atom. Jadi berdasarkan penemuannya itu, maka J.J. Thomson mengajukan sebuah teori baru dari teori model atom yang kita kenal sebagai model atom Thomson.
Jadi model atom Thomson ini berbentuk, ya, bisa kita analogikan berbentuk seperti roti kismis yang di tengah-tengahnya ada ceres yang bertabur merata, ya. Nah, jadi di mana atom itu terdiri atas materi yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron, ya, elektron yang tadi kita analogikan seperti roti kismis. Nah, karena muatan positif dan negatifnya bercampur jadi satu dengan jumlahnya yang sama, maka secara keseluruhan atom menurut J.J. Thomson bersifat netral. Jadi kata Thomson, bentuk atom yang ditemukannya itu bersifat netral dikarenakan jumlah muatan positif dan jumlah materi yang bermuatan negatif itu memiliki jumlah yang sama. Nah, maka atom memiliki sifat netral. Yang ketiga, model atom Rutherford. Anthony Henry Becquerel pada tahun 1852 sampai 1908 menemukan sebuah atom uranium, ya. Dia merupakan ilmuwan Prancis, menemukan atom uranium yang secara tidak sengaja memancarkan partikel-partikel. Ya, jadi partikel yang dipancarkan itu ada yang bermuatan listrik dan memiliki sifat yang sama dengan sinar katoda atau elektron. Nah, jadi berdasarkan model atom Rutherford, dia dapat memancarkan partikel alfa, beta, dan juga gamma. Jadi unsur-unsur yang memancarkan sinar itu disebut sebagai unsur radioaktif. Nah, sinar yang dipancarkan itu juga dikatakan sebagai sinar radioaktif. Maka Rutherford menemukan 3 macam sinar radioaktif. Yang pertama sinar alfa, di mana sinar alfa ini memiliki muatan positif, ya, sinar yang bermuatan positif. Kemudian sinar beta, sinar yang bermuatan negatif, dan sinar gamma, sinar yang tidak memiliki muatan. Jadi sinar alfa dan juga sinar beta ini merupakan radiasi partikel. Jadi setiap partikel sinar alfa itu bermuatan positif 2 dengan jumlah masanya 4 SMA. Sementara untuk sinar beta ini sama dengan muatan daripada elektron, yaitu bermuatan negatif 1. Nah, dengan massa 1/1840 SMA. Jadi dia dianggap sama dengan 0, ya. Nah, sementara untuk sinar gamma ini merupakan sinar dari radiasi elektromagnetik. Jadi dia tidak memiliki massa dan tidak memiliki muatan. Nah, selanjutnya pada tahun 1908 Hans Geiger dan juga Ernest Marsden, ya, mereka bekerja di laboratorium Rutherford juga ikut melakukan eksperimen dengan cara menembakkan sinar alfa yang bermuatan positif 2 tadi pada sebuah plat emas tipis, ya. Jadi setelah ditembakkan, sebagian besar dari sinar alfa itu diteruskan, ya, tanpa adanya gangguan. Tetapi sebagiannya lagi itu dibelokkan dengan sudut belokannya itu cukup tajam, ya, cukup besar. Bahkan juga ada sebagian dari berkas partikel alfa itu yang dipantulkan. Jadi dia kembali menuju ke sumber sinarnya. Nah, dari percobaan di laboratorium tersebut, jadi Rutherford menafsirkan, ya, menemukan 3 teorinya. Yang pertama, sebagian besar partikel sinar alfa itu dapat menembus plat melalui daerah hampa. Yang kedua, partikel alfa yang mendekati inti atom tadi dapat dibelokkan karena adanya gaya tolak inti.
Dan yang ketiga, partikel alfa yang menuju inti atom itu dapat dipantulkan karena inti bermuatan positif. Nah, jadi ada tiga teori yang disampaikan oleh Ernest Rutherford terhadap teori atom. Namun, ya, beberapa tahun kemudian, pada tahun 1911, Rutherford mengungkapkan teori atom modern yang disebut sebagai sekarang ya kita ketahui sebagai model atom Rutherford. Nah, jadi bentuk atomnya itu tersusun atas inti yang bermuatan positif, kemudian ada elektron-elektronnya yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Nah, itu bentuk daripada model atom Rutherford. Nah, semua proton yang bermuatan positif tadi terkumpul di dalam inti atom. Ya, sehingga menyebabkan inti atom itu bermuatan positif. Nah, seperti yang digambar ini ya. Nah, sementara sebagian besar dari inti atom itu memiliki ruangan kosong. Jadi hampir semua massa atom itu terpusat kepada inti atom yang sangat kecil. Kemudian yang keempat, kata Rutherford, jumlah proton dalam inti itu sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti. Sementara atom itu bersifat netral, sama seperti tadi sebelumnya ya, kata J.J. Thomson. Selanjutnya ada ilmuwan yaitu Niels Bohr yang kita sekarang kenal sebagai model atom Niels Bohr. Jadi setelah dilihat dari kandungan energi elektronnya, ternyata model atom Rutherford tadi ada kelemahannya. Apa itu? Ketika elektron itu mengelilingi inti atom, maka elektron-elektron itu akan mengalami percepatan terus-menerus. Jadi elektron harus membebaskan energi. Karena dia terus bergerak, maka elektron itu harus membebaskan energi. Dan lama-kelamaan energi yang dimiliki dari elektron itu akan berkurang. Nah, jadi elektron akan tertarik mendekati inti atom. Sehingga elektron-elektron tersebut akan jatuh ke dalam inti atom. Tapi seharusnya kan seperti itu. Tapi pada kenyataannya seluruh elektron yang terdapat di dalam atom tidak jatuh ke inti atom. Jadi model atom Rutherford itu ada kelemahannya. Dia tidak bisa mengemukakan atau menunjukkan bahwa ternyata elektron itu tidak habis energinya sehingga dia tidak jatuh ke inti atom. Nah, itu kekurangan dari teori atom Rutherford. Nah, jadi kemudian datanglah Niels Henrik David Bohr, yaitu ilmuwan Denmark, pada tahun 1913 menyempurnakan model atom dari si Rutherford. Jadi model atom yang disampaikan oleh Bohr ini dikenal sebagai model atom Rutherford Bohr. Nah, apa katanya? Yang pertama, elektron-elektron di dalam atom hanya dapat melintasi lintasan tertentu yang disebut sebagai kulit atom, dan kulit atom tersebut memiliki tingkat energi tertentu, yaitu lintasan di mana elektron berada pada keadaan stasioner yang tidak memancarkan energi. Jadi setiap kulit itu tidak memancarkan energi, tapi memiliki tingkat energinya masing-masing. Yang kedua, kedudukan dari elektron itu dalam kulit-kulitnya ataupun tingkat-tingkat energi dapat disamakan dengan kedudukan seperti anak tangga. Ya, semakin ke atas semakin tinggi tingkat energinya. Jadi model atom Rutherford itu bisa kita lihat seperti gambar yang ini, yang di samping dia seperti model tata surya ya, di mana inti atomnya itu bermuatan positif, kemudian kulit-kulitnya itu seperti lintasan-lintasan dari tata surya.
Nah, jadi dalam model atom Bohr ini dikenal sebagai istilah konfigurasi elektron. Jadi susunan elektron pada masing-masing kulit dari setiap atom. Jadi data dari model atom Bohr ini juga dapat kita gunakan untuk menuliskan konfigurasi elektron dari setiap nomor atom. Jadi untuk mengkonfigurasikan elektron dari setiap atom itu dengan menggunakan nomor atom, bukan nomor massa. Nah, sementara elektron pada kulit terluar itu disebutkan sebagai elektron valensi. Pada saat kita mengkonfigurasikan elektron dari nomor atom, maka akan ada angka terakhir ya. Angka terakhir atau itu jumlah elektron terakhir dari setiap kulit. Nah, itu dikatakan sebagai elektron valensi. Nah, susunan elektron valensi sangat menentukan sifat kimia dari setiap atom. Nah, itu juga dapat berperan penting dalam pembentukan ikatan terhadap dengan atom yang lain ya. Jadi elektron valensi juga dapat menentukan bagaimana bentuk ikatan dengan atom yang lain. Nah, bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron dari setiap unsur? Yang pertama, kita mulai dari lintasan yang terdekat dengan inti. Ya, itu yang disebut sebagai kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Atau sering kita dengar kulit pertama itu disebut sebagai kulit K, kemudian kulit L, kulit M, kulit N, dan seterusnya. Nah, jumlah elektron maksimum atau elektron yang paling banyak yang bisa ditempati setiap orbit ya, setiap orbital atau setiap kulit itu dapat kita tentukan jumlahnya dengan rumus 2n pangkat 2. Jadi kulit pertama ya, pada kulit pertama di kulit K 1 dipangkatkan 2 dikali 2 berarti sama dengan 2 elektron maksimum yang bisa masuk di dalam kulit pertama atau kulit K. Begitu seterusnya. Kulit kedua atau kulit L berarti kan 2 pangkat 2 dikali 2, jadi jumlahnya ada 8 elektron. Kulit M 3 dipangkatkan 2, 9 kali 2 18. Jadi jumlah elektron maksimum yang terdapat di kulit M itu ada 18. Begitu seterusnya. Kulit N, Mn, O, PQ, dan seterusnya. Jadi kulit yang paling luar hanya bisa mengandung maksimal jumlah elektronnya ada 8. Ya, kulit terluar itu jumlah elektronnya itu ada 8 maksimal. Ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan terakhir 8. Itulah yang menentukan yang dikatakan sebagai elektron valensi yang dapat menentukan bagaimana bentuk ikatan terhadap atom yang lain, ya. Oke, mungkin sampai di situ saja dulu sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada yang tidak paham atau ada yang ingin ditanyakan, akan kita diskusikan lebih lanjut ya di dalam kolom komentar di Classroom. Jadi silahkan kalian ketikkan komentarnya di Classroom, akan kita bahas selanjutnya. Itu saja dulu. Sampai di sini saja dulu pertemuan kita, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.